Ya, selamat datang di forum Telekodina ya, telekonseling untuk pasien yang isoman kerjasama ID dengan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Tetap sehat, tetap bahagia, moto Telekodinanya. Inilah hari ketiga kita sesi telekonselingnya yang hari ini menampilkan Dr. Rian Saktika Mulyana SPOGK. Beliau adalah konsultan veterinario dan saat ini bekerja di Rumah Sakit Sanglah. Ya kan dok? Di Sanglah dok ya? Di Udayana, Rumah Sakit Udayana. Rumah Sakit Udayana. Okay. Mungkin sebelum memulai pemaparan dari dokter, dok ada pertanyaan yang banyak ditanya oleh ibu-ibu hamil ya, karena sedikit masih ada pro dan kontra. Yang pertama, apakah ibu hamil perlu divaksinasi? Kemudian yang kedua, kita bekerja di rumah sakit dok, untuk nakes yang hamil, apakah diperbolehkan atau masih kita standby-kan mereka di COVID atau di ruang isolasi? Barangkali itu dok, silakan. Ya, kalau mengenai vaksinasi itu memang kita dari organisasi sudah sangat jelas dan gamblang bahwa vaksinasi pada ibu hamil itu sudah bisa dibilang approve dari organisasi. Nah, advokasi kita dari organisasi ke pemerintah sudah sangat intens. Artinya kita berharap sebenarnya 1 atau 2 bulan ke depan ibu-ibu hamil ini sudah bisa divaksinasi. Apalagi mereka yang hamil kemudian dia menjadi nakes gitu ya. Jadi sangat besar sekali paparan mereka terhadap adanya virus COVID ini. Terutama satu lagi mereka yang berada di trimester ketiga. Karena ternyata data statistik menunjukkan bahwa trimester ketiga ini adalah trimester yang paling rentan ketika mereka terpapar COVID. Jadi banyak mengalami perburukannya di sana gitu. Walaupun kalau kita lihat angka kematian ibu hamil itu cukup tidak besar ya, hanya 3%. Tapi kita harus tetap melindungi ibu-ibu hamil ini, terutama sekarang kalau dalam situasi yang memang belum available banget vaksinnya untuk ibu hamil, karena kita menunggu surat edaran juga dari Kemenkes, mungkin orang-orang di sekitarnya yang harus kita melindungi. Artinya jangan sampai, saya sering dapetin pasien yang masih tetap kekeh itu suaminya nggak mau vaksin gitu, padahal sudah tahu ibunya hamil gitu ya. Terus harusnya orang tua juga kan, jadi mereka sendiri yang menjaga ibu hamil itu di rumah, seharusnya begitu. Jadi kan mereka masih yang sudah boleh divaksin gitu, sedangkan ibu-ibu hamil ini masih dalam proses menunggu. Nah, mengenai menyusui juga itu sudah keluar edarannya. Kalau menyusui itu silahkan. Tidak perlu menunggu umur bayi 3 bulan dan sebagainya. Begitu dia sudah menyusui, itu relatif safe. Karena vaksinasi ini sebenarnya, kalau kita sebelum era COVID ya, jadi vaksinasi COVID ini hampir miripnya pasif seperti flu shot, jadi suntikan flu, vaksinasi untuk flu. Jadi hampir mirip seperti itu. Jadi golongan Sinovac itu golongan yang pasif yang hampir mirip dengan itu. Cuma problemnya di sini adalah masalah skala prioritas. Jadi pemerintah pasti memprioritaskan untuk mereka yang memiliki paparan dulu di luar, yang kerjanya di luar, kemudian dia banyak bergumul dengan orang-orang banyak gitu. Nah, itu mereka diprioritaskan dulu. Nah, setelah itu kita harapkan setelah gelombang anak-anak ini di atas 12 tahun, kita harapkan nanti ibu-ibu hamil sudah bisa divaksinasi. Kira-kira gitu ya, Dr. Dian. Nyambung dikit dok, sebaiknya diberikan kapan dok untuk ibu hamil dok? Oh ya, Ya. kalau vaksinasi ini sebenarnya kita merekomendasikan di atas 12 minggu. Ya, jadi ada alasan kenapa 12 minggu, karena 0 sampai 12 itu pembentukan organ. Kalau secara teori memang tidak ada efeknya, jadi tidak ada menimbulkan cacat bawaan. Tapi penelitian-penelitian mengenai vaksinasi pada ibu hamil ini masih sangat sedikit data yang menunjukkan bahwa bisa dipastikan gitu bahwa tidak ada cacat bawaan yang akan timbul ketika divaksinasi. Makanya untuk menghindari itu, sebaiknya kita vaksinasinya di atas 12 minggu saja setelah organ terbentuk. Saya rasa kalau udah organ terbentuk, artinya kalau kita ngomong dalam bahasa medisnya organogenesis sudah terbentuk, saya rasa pasti bisa ini ya. Kira-kira gitu. Oke. Terima kasih dokter. Dokter mau ada pemaparan materi atau gimana dok sebelum
kita sesi tanya jawabnya. Oke, saya ada beberapa materi yang bisa saya sampaikan sedikit ya. Saya share screen ya. Ya, silakan Dok. Apa kelihatan ya? Sudah Dok, sudah kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini isoman untuk ibu hamil ya. Jadi begini. Jadi ini mungkin tidak terlalu. Ya, jadi gini. Jadi kemarin itu sudah dibuatkan suatu edaran. Jadi apa sih yang bisa kita kerjakan ketika ibu hamil itu melakukan isoman di rumah? Ya, jadi untuk dari sisi pasien itu ibu hamil itu wajib untuk washing or sanitizing hand frequently, artinya cuci tangan yang sering. Selalu gunakan masker kalau berada di suatu ruangan gitu ya. Kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak artinya menjaga jarak kalau misalnya ada keluarga lain itu kalau bisa hindari ke paling tidak 1 meter dan upayakan kamar tidurnya terpisah. Kita tahu sering sekali ibu hamil ini kalau kita suruh isoman itu di rumah, dia pasti suaminya yang khawatir banget karena dia sedang hamil gitu ya. Jadi selalu dia bilang, "Nah, saya boleh nemenin nggak gitu." Nah, sebisa mungkin memang dipisah, jadi jangan ditemenin. Ya, kemudian cuci alat-alat masak. Jadi kalau misalnya dia sedang makan gitu, kalau bisa dia segera dicuci dengan air sabun. Kemudian berjemur di matahari. Nah, ini minimal kalau bisa sekitar 10 sampai 15 menit setiap harinya. Baik itu sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 3 sore gitu ya. Jadi dikerjakan rutin ini karena kita tahu vitamin D ini penting untuk imun. Jadi kalau kita dapat paparan vitamin D-nya bagus, tentu imunitas akan lebih baik untuk melawan COVID. Kemudian pakaian yang kita pakai, jadi pasien yang isoman itu pakaiannya sebaiknya dimasukkan ke kantong plastik gitu ya, kemudian ditutup rapi, kemudian akan diberikan ke keluarganya lagi untuk dicuci dan jangan disatukan dengan di mesin cuci yang sama. Kalau bisa langsung direndam dengan air sabun atau rinso gitu ya supaya kuman atau ada virus COVID itu yang masih menempel sana bisa mati gitu. Nah, kemudian jangan lupa mencatat suhu tubuh. Jadi, kalau yang boleh melakukan isoman untuk ibu hamil itu sebenarnya adalah yang kriteria yang asimptomatik dan ringan. Nah, jadi yang ringan itu dia hanya keluhannya demam, batuk, pilek gitu. Itu masih memungkinkan di rumah. Nah, jadi dia harus dicatat suhunya 2 kali sehari. Ya. Jadi pagi dan malam catat. Kemudian begitu dia menyentuh angka 38 derajat, itu sebaiknya lapor. Itu supaya kita bisa mencatat. Karena suhu ini ada hubungannya dengan kalau kita di medis bilang cytokine storm ya. Jadi kalau terlalu banyak paparannya itu dapat menyebabkan kontraksi kadang-kadang dikit-dikit pada rahimnya karena banyak sekali mediator inflamasi yang lepas gitu. Jadi kontraksi dikit-dikit kadang-kadang bisa timbul flek-flek gitu. Nah, jadi harus lapor. Nanti biasanya kita akan mencoba memberikan obat-obatan seperti penguat kandungan, kemudian obat-obatan yang bisa membuat rahim itu lebih calm, tenang gitu ya. Kemudian lingkungan kamar. Nah, jadi ibu yang isoman juga tetap harus menjaga kualitas hidupnya di dalam ruangan itu ya. Jadi membuka jendela kamar, kemudian pakai APD nih kalau mereka yang kadang-kadang ibu hamil kan nggak mungkin bersih sendiri ya, ada yang membersihkan gitu ya. Selalu pakai APD untuk membersihkan, kemudian pakai masker, sarung tangan, Google gitu, cuci tangan selalu dan bersihkan setiap kamar yang dengan sabun atau desinfektan. Nah, kemudian di keluarga, ini keluarga memang kalau terpapar ya, itu sebaiknya di kontak tracing ya. Misalnya paling dekat kan suami ya. Kadang-kadang kalau udah ada positif istrinya, suami juga harus diperiksa. Kemudian siapa yang pernah kontak tetap di swab ya dengan swab PCR supaya lebih yakin apakah dia terpapar atau tidak. Kemudian anggota keluarga yang ada di satu rumah itu tetap pakai masker semuanya. Kemudian jaga social distancing 1 meter, jangan sampai ngomong droplet gitu, kemudian tertular dropletnya. Dan selalu cuci tangan. Nah, ini keluarga bisa melakukan hal itu. Kemudian ya pihak keluarga juga jangan sekali-sekali menyentuh daerah wajah karena di rumah itu kan kita bilang sudah infeksius ya, ada orang yang isoman di sana. Daerah wajah kalau nggak yakin bersih, jadi selalu bawa sanitizer, bersihkan dengan sanitizer, kemudian baru boleh menyentuh wajah. Dan selalu juga membuka jendela rumahnya supaya apa namanya aerasinya bagus ya. Kemudian desinfektan juga dikerjakan di tempat-tempat yang sering dipegang itu, gagang pintu dan sebagainya terus pegang. Nah, kira-kira begitu. Yang lainnya mungkin ada beberapa, atau kalau udah ada pertanyaan mungkin kita bisa lebih banyak diskusi dulu.
Ini ada lagi berapa slide sebenarnya? Ada pertanyaan dok dari titipan dari boleh. Ibu Rahmi dari IG dok. Saya baru saja melahirkan dan sempat terkena COVID, tapi sudah selesai isoman. Kapan saya baru mulai vaksin dan vaksin yang mana? Mungkin nyambung yang tadi dok, barangkali Ibu Rahmi tadi belum kali ya. Nah, silakan dok. Sebenarnya kalau sudah selesai melahirkan, kemudian dia sempat terkena COVID, kan dia golongan penyintas ya. Biasanya kalau golongan penyintas diatur di surat edaran itu adalah 3 bulan dari paparannya. Kalau sudah 3 bulan lewat dari paparannya, dia biasanya sudah boleh divaksinasi. Gitu. Dan jangan khawatir, menyusui atau breastfeeding itu sangat relatif aman sekali untuk ini ya, ibu-ibu yang divaksin. Jadi jangan khawatir. Dan vaksin yang mana nih pertanyaannya? Kalau menurut beberapa literatur, kemudian penelitian sudah dikerjakan di negara-negara maju, sebenarnya hampir semua vaksin itu aman. Yaitu ya kalau kita lihat tingkat keamanannya, kalau saya boleh jujur ngomong, memang golongan Pfizer dan Moderna ini yang digadang-gadang memang lebih aman karena penelitiannya pada 100.000 ibu hamil sudah ada. Sedangkan yang lain memang vaksin masih pasif dan masih sedang berjalan. Tetapi kalau secara teori aman, seperti misalnya golongan Sinovac dan AstraZeneca itu kan yang banyak beredar ya, itu bisa dipakai. Nah anytime, kapanpun kalau sudah lewat 3 bulan, para penyintas ini sudah bisa langsung melakukan vaksinasi. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih dokter. Untuk Ibu Rahmi, kita ada kuesioner ya Bu ya, untuk yang pernah pengalamannya untuk isoman nanti akan ditayangkan di chat ya, mohon diisi ya Bu ya. Atau Bu Rahmi ada ikut di sini, silahkan kalau mau melanjutkan pertanyaannya Bu. Enggak ikut di IG atau dokter belum dok, silakan ya dilanjutkan dok. Ada, saya lanjut lagi ya, saya lanjut dikit ya. Tunggu sebentar. Mengenai pengobatan ini juga kan kalau di isolasi sendiri di rumah itu kan pasti harus ada obat yang dikonsumsi ya. Nah, kalau asimptomatik atau ringan itu biasanya ada beberapa ibu hamil yang memang sudah mengkonsumsi obat dari dokternya, dokter kandungannya. Ya itu tetap dikonsumsi. Vitamin, apapun tetap dikonsumsi. DHA, misalnya dikasih kalsium, dikasih tetap dikonsumsi. Kemudian kalau misalnya dia ada tiroid, misalnya pengangkatan tiroid, dia minum tirak, itu diminum terus, tiraknya gitu, lanjut terus ya. Kemudian ada 2 vitamin yang memang direkomendasikan ya dari ini PABDI dan IDAI dan semuanya lah ya. Jadi vitamin C dan vitamin D. Jadi vitamin C ini bisa tablet vitamin C asidik 500 mg, bisa tablet hisap vitamin C 500, bisa multivitamin yang mengandung vitamin C, kemudian dianjurkan juga multivitamin yang mengandung vitamin C, B, E, dan zinc, ya golongan zinc itu. Kemudian untuk vitamin D, ini juga banyak sekali variannya, nanti bisa ditanyakan ke dokter kandungannya masing-masing. Biasanya dokter, kalau pasien hamil itu sudah punya dokter kandungan masing-masing, jadi bisa ditanyakan untuk suplementasi vitamin D-nya apa, yang kalau kita lihat banyak beredar di pasar tuh ada yang golongannya yang sampai 400 international unit, ada yang sampai 1000, bahkan ada yang 5000. Itu sebenarnya bisa dikonsumsi sekali sehari. Tujuannya hanya tidak lebih hanya untuk membuat imunitas kita baik itu sebenarnya ya. Kemudian pemilihan menjaga kesehatan COVID selama pandemi itu, jadi nutrisinya ini jauh lebih penting nih. Jadi harus banyak makan. Biasanya kalau ibu hamil dengan COVID pasti stres banget. Jadi kalau bisa memang positive thinking saja, tetap banyak makan. Kemudian jangan lupa olahraga. Di ini saya selalu sering bilang ini, kalau ingin olahraga sebenarnya ibu hamil itu tidak perlu selalu hebat-hebat banget. Ya tinggal buka YouTube-nya, cari prenatal yoga, kemudian dia bisa jalan di tempat, kemudian jalan-jalan sekitar kamar aja gitu. Itu tujuannya untuk membuat sirkulasi ke janinnya baik ya. Kemudian istirahat yang cukup ya. Pasti sih tidur-tidur aja terus nih kalau udah di soman ya. Tapi harus seimbang antara olahraga dan tidurnya. Dan ya hindarilah alkohol dan obat-obat. Saya pikir semua pasti menghindari itu. Ya, kemudian udah ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan dok. Oke, silakan. Saya ibu hamil 8 bulan, isoman, minum vitamin tapi mual. Apakah harus stop vitaminnya? Silakan dok. Oh ya, jadi gini, jangan sampai vitamin ini mengganggu nutrisi. Itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi jangan sampai gara-gara memaksakan minum vitamin, jadinya makannya. Saya lebih prefer ibunya tuh makan yang bagus. Dengan konsumsi makanan, vitamin ini bisa dicarikan komplement, artinya penggantinya. Jadi jangan
berpatokan satu vitamin itu. Jadi ada banyak vitamin yang bisa kita gunakan yang tidak mengganggu lambung biasanya ya. Jadi sering dia mual, muntah dan sebagainya. Terus yang kedua, vitamin-vitamin ini juga ada tipenya yang salut. Jadi dia yang memang kalau diminum itu tidak menimbulkan peningkatan asam lambung. Jadi bisa dipilih obat-obatan seperti itu. Vitamin C paling sering sekali nyebabin asam lambungnya naik ya. Apalagi sudah Ya. hamil 8 bulan ini, 32 minggu. Pasti tambah tekanan desakan dari rahim, tambah membuat kapasitas lambung juga semakin terdesak dia. Jadi mualnya pasti akan keras banget. Jadi bisa dipilih vitaminnya yang aman dan tidak buat mual dan tetap konsumsinya. Saya lebih prefer ke makanannya. Nutrisinya harus bagus ya. Ibu siapa namanya? Ibu Ibu Eka ya. Berarti vitamin tidak harus selalu dok ya. Yang penting nutrisi yang masuk ya, makanan langsung ya dok ya. Ya benar, makanannya lebih penting makanannya kalau menurut saya. Oke, kalau belum saya lanjutkan lagi. Belum. Belum saya lanjutkan lagi ya. Silakan dok. Ya saya lanjutkan Oke. lagi. Oke, ini ada rekomendasi vitamin sebenarnya. Ini rekomendasinya dari ECOG ya. Jadi kalau banyak yang bingung berpikir berapa sih dosis yang kita harus konsumsi gitu ya, dan apa jenisnya, ini sebenarnya rangkuman dari semua vitamin itu. Misalnya kalsium. Banyak sekali pasti ibu hamil dapat kalsium ya. Kalsium itu sebenarnya tujuannya di samping untuk pembentukan tulang dan giginya si janin juga ya. Dia juga berperan penting dalam mencegah preeklamsi atau tekanan darah tinggi pada kehamilan. Jadi kalsium ini tetap dikonsumsi. Kemudian kedua, zat besi ya, jangan lupa. Zat besi ini kalau diminum dalam jumlah yang besar memang dia menimbulkan efek mual. Kemudian kedua, susah BAB atau konstipasi. Sehingga pilihlah obat-obat iron atau zat besi yang memang relatif tidak menimbulkan konstipasi dan gangguan pada saluran cernanya. Itu ada beberapa obat, nanti bisa dikonsultasikan ke dokter kandungan masing-masing. Kemudian iodin. Iodin ini biasanya memang kita dapat banyak dari garam-garaman, dari makanan ya. Jadi tidak banyak kita sering memberikan iodin ini. Kemudian untuk kolin ini juga tidak banyak. Tapi di masa pandemi ini banyak beberapa vitamin yang konsumsinya dikombinasikan, jadi diisi kolin dan iodinnya. Jadi boleh dipilih, itu silahkan dengan dosis tertentu. Kemudian vitamin A, vitamin C, dan vitamin D seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah vitamin yang sudah artinya relatif bisa dikonsumsi untuk ibu-ibu yang mengalami yang isoman ya di rumah. Jangan lupa asam folat juga. Asam folat penting banget ya, 600 mikrogram sudah sangat cukup. Kalau kurang dari itu rasanya tidak direkomendasikan. Jadi pilih asam folat yang memang konsumsinya 400 ke atas gitu, 400 mikrogram. Oke. Ada yang bertanya? Masih ada yang bertanya? Dokter, dokter. Untuk ibu-ibu yang sudah join di forum ini, bila ada pertanyaan silakan. Dokter Gian akan dengan senang hati ya dok ya memberikan alasannya. Dan ada pertanyaan dok, pertanyaan titipan dok ya. Ya, apa yang harus dipantau pada saat isoman dan bagi Halo. Putus-putus Ibu, Dokter Dian. Putus-putus. Apa harus dipantau pada saat isoman untuk ibu hamil dan kapan saatnya harus dirujuk ke pasienkes? Oh ya, ya. Ini berhubungan dengan slide yang berikutnya ya. Ntar saya share dulu deh slide-nya ya. Sebentar. Nah, nih. Jadi kita mengacu di gejala ya. Jadi kalau kita yang boleh melakukan isoman hanya mereka yang mengalami ringan atau asimptomatik ini. Jadi gejala ringan itu yang tadi sudah saya jelaskan, demam, batuk, sakit tenggorokan gitu ya. Tapi tanpa sesak nafas. Jadi kalau sudah ada keluhan kayaknya berat banget nafasnya, kemudian agak ngangsah gitu istilahnya orang Bali bilang, terus kita ukur saturasi, kalau punya saturasi diukur kok agak udah mulai turun-turun dikit gitu. Nah itu udah mulai gejalanya udah pindah ke ringan, ke moderat ya, gejala sedang. Nah itu biasanya yang begitu-begitu itu harus dirawat di rumah sakit. Karena apa? Karena monitornya beda, monitor ya bisa sampai kita harus melakukan ronsen berkala di paru-parunya supaya meyakinkan bahwa virus ini tidak terlalu berkembang
terlalu banyak. Kemudian kedua, kita akan memberikan obat antivirus yang sifatnya intravena, jadi lewat infus dia, supaya kita bisa menekan jumlah virusnya itu ya. Nah, jadi sehingga sebaiknya kalau sudah dia pindah gejalanya dari ringan ke berat, jangan ragu-ragu ke rumah sakit. Kemudian yang harus dimonitor itu apa? Yang harus dimonitor itu pertama klinis dan lab tentu ya. Tapi yang bisa kita pantau di isoman ini klinisnya. Jadi klinisnya biasanya ada keluhan sesaknya itu udah mulai muncul. Kemudian yang kedua ada istilahnya demam yang tinggi banget. Jadi dikasih paracetamol ibunya, dalam waktu 4 jam, belum 4 jam naik lagi gitu. Naik lagi, terus lagi dikasih paracetamol, lagi begitu naik terus. Nah, itu biasanya sudah curiga adanya cytokine storm syndrome. Jadi terlalu banyak jumlah virusnya, kemudian dia melepaskan apa namanya kayak mediator kimia di dalam tubuh itu menyebabkan panasnya naik turun. Jadi kita udah curiga nih kayak begini-gini biasanya sebaiknya dirawat supaya tidak sampai dehidrasi. Kemudian sebaiknya kita pasang infus untuk merehidrasi ibunya, kemudian memberikan obat-obatan melalui infus. Kemudian kalau dia gejalanya sedang atau berat nih saturasinya sampai turun itu biasanya kalau saturasi itu hanya bisa dideteksi dengan alat saturasi itu ya. Kalau memang tidak punya itu cukup dari gejalanya saja dipantau. Kalau memang ada ini jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu pun jangan di rumah kalau ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu tetap lakukan artinya tetap ke rumah sakit. Nanti biar di rumah sakit yang periksa. Kalau memang dia masih baik-baik saja dan masih ada indikasi untuk di rumah, pasti akan disuruh isolasi dulu di rumah. Gitu. Kira-kira gitu, Dokter Dian. Oke, silakan Dok. Terima kasih itu. Sekali lagi menyampaikan Dok, untuk ibu-ibu yang pernah mengalami isoman dan menderita COVID, mohon untuk mengisi link surveinya. Nanti akan ada hadiah menarik ya dari kami untuk ibu yang sudah mengisi link surveinya. Silakan Dok kalau kita. Ya, ini sebenarnya ada systematic review. Jadi ini agak berat dikit, tapi intinya gini, dari jurnal-jurnal ini intinya begini, karena kita kan semua masih belajar mengenai COVID-nya, apalagi pada ibu hamil, jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi ada penelitian sudah berlangsung selama 1,5 tahun ini, jadi kita sudah banyak belajar dari pengalaman 1,5 tahun. Sebenarnya memang kalau kita lihat persentasenya, itu ada yang bilang 75% itu tidak ada gejalanya, ibu hamil itu. Jadi sebenarnya ibu hamil yang sekarang sedang isoman nih, positive thinking aja, ya bahwa kalian dalam kondisi yang baik-baik saja gitu loh. Jangan terlalu berpikir negatif sehingga membuat imun jadi tambah rendah gitu ya. Yang kedua, ini juga RCT-nya bilang bahwa bahkan 95% ya. Jadi itu asimptomatik, tidak ada gejalanya dan dia bisa sembuh tanpa harus dirawat di rumah sakit gitu. Ya, jadi ini datanya saya dapat dari up to date ini. Jadi sudah dirilis kemarin bahwa 90% ibu hamil yang terinfeksi itu sembuh tanpa menjalani rawat inap. Jadi yang kita kerjakan atau ibu-ibu yang kerjakan saat ini itu sudah on the track asal kita tetap positive thinking dan tetap menjalani konsumsi makanan yang baik dan vitamin-vitamin yang sudah diberikan oleh dokter kandungannya. Jadi tetap keep in touch sama dokter kandungannya supaya nggak lepas kontrol dan kapan harus ke rumah sakit supaya tidak terlambat ya gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau kita ya ini satu lagi, kalau mau ngacu ini gejala-gejala klinisnya aja nih, yang saya hanya review. Jadi juga sama dari UCSF ini, setelah dikumpulkan nih 1,5 tahunan ya kurang lebih, ternyata dari sampel 594 ibu hamil itu rata-rata mereka batuknya mulai muncul dan 20% mereka akan datang dalam kondisi batuk. Jadi batuk dulu, kemudian 16% mereka akan mengeluh nyeri tenggorokan. Dan 12% dia merasakan pegal-pegal di badannya, dan hanya 12% yang demam. Gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu, Dokter Dian. Oke, terima kasih Dokter Rian. Ya. Belum ada pertanyaan ya dari... Belum ada? Masih belum, malu ya. mungkin. Silakan ibu-ibu yang sudah bergabung di forum Telekodina ini, kalau memang ada pertanyaan dan ibu lagi isoman, barangkali akan bertanya, nanti dokter yang akan menjelaskan ya apa yang menjadi ganjalan ibu-ibu selama mengalami COVID dan isoman di rumah. Oke, kalau belum saya lanjutin lagi. Nggak apa-apa, ini informasi kita sharing-sharing aja di sini ya, supaya mereka banyak dapat asupan bahwa COVID ini memang wajib kita takut ya, tapi jangan berlebihan. Apalagi kita sudah isoman di rumah, kemudian sudah
sudah mengikuti prosedur. Nah, ini masalah ini hanging issue yang sering sekali muncul. Dok, ketika saya hamil kemudian COVID, apakah anak saya akan COVID? Itu sering sekali pertanyaan itu muncul. Dia takut akan anaknya itu mengalami gejala COVID nantinya gitu, atau efek teratogenik atau kelainan bawaan muncul karena virus itu gitu ya. Ini saya ambil satu data yang sudah dirangkum juga ya. Jadi kalau dilakukan mapping itu dari seluruh ibu hamil yang di Wuhan dan sekitarnya gitu ya di China. Jadi setelah diswab ternyata dari 936 ya ibu-ibu hamil yang memang melahirkan itu hanya 27 saja yang swabnya positif bayinya gitu. Tetapi tidak ada dari mereka yang ditemukan adanya defek atau cacat bawaan. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir. Ya, jadi fokus saja dulu kepada diri sendiri karena kalau ibunya itu sudah bagus merawat dirinya ya, kemudian bisa mengatasi gejala-gejalanya, kemudian konsumsi vitaminnya baik, otomatis si bayinya juga rasanya Asukara sih baik gitu ya. Tetap yang diawasi itu ibunya, gejala klinisnya dan juga bayinya. Biasanya bayi kan sudah mulai bergerak sekitar 5 bulan ke atas. Jadi dimonitor saja gerakan bayinya itu. Kalau gerakan bayi 2 kali atau lebih terjadi dalam waktu 20 menit, itu bayi masih baik-baik saja. Walaupun tidak di USG, kita hampir yakin dia baik-baik saja. Gitu ya. Tapi kalau gerakannya kurang atau menurun, cepat lapor. Itu karena apa? Karena kita akan melakukan rekam jantung atau melakukan studi Doppler namanya. Jadi di USG dan di Doppler untuk melihat aliran darahnya ke bayinya. Tapi sejauh ini beberapa pasien yang kita rawat itu antara ibu hamil itu di antara trimester 1 sampai trimester 3 memang kebanyakan datangnya itu di trimester 3. Tapi rata-rata bayi ini memang kuat sekali. Jadi artinya dia tidak gampang menjadi buruk di dalam. Gitu. Sejauh ibunya juga bagus supportnya gitu. Jadi makannya bagus, kemudian dia sehat, berolahraga terus gitu. Jadi mereka baik-baik saja. Bayinya baik-baik saja gitu. Hampir. Dan mereka bisa melewati kehamilannya pada saat swabnya sudah negatif gitu. Sehingga perlakuannya lebih beda soalnya. Jadi kita selalu berharap ibu ini bisa bersalin dalam kondisi swabnya sudah negatif gitu. Supaya dia tidak dipisahkan gitu ya. Jadi tetap digabung dia rawatnya dan sebagainya. Kira-kira gitu dokter Dian. Berarti tidak selalu ya ibu yang minta COVID anaknya akan menderita juga gitu dok ya, hampir tidak. Tidak, hampir tidak. Kita belum pernah dapat laporannya datanya bahwa menimbulkan cacat bawaan dan sebagainya tidak. Tidak. Jadi ada yang kalaupun ada yang sampai berat sekali sampai meninggal di dalam itu pun memang karena situasi dan kondisi tertentu ya. Mungkin ibunya masuk ke dalam istilahnya kita sebut critical ill, jadi di bawah di atasnya dari berat gitu. Jadi ringan, sedang, berat dan critical ill. Jadi lebih berat dari itu gitu. Nah, itu baru biasanya sesaknya sudah sampai dia harus melakukan apa? Diintubasi dan sebagainya. Itu baru biasanya perburukan pada bayi terjadi dia. Tapi kalau hanya isoman di rumah, itu biasanya baik-baik saja kok. Tetap positive thinking, dan tetap dimonitor gerakannya. Itu aja, hanya itu yang bisa dikerjakan. Kan tidak mungkin ibunya bawa USG ke kamarnya, nggak mungkin. Ya, yang paling mungkin gerakannya dipantau. Ya. Ya, Dokter ada pertanyaan titipan dok, ya ada siap. ibu ini dia lagi soman hamil 6 bulan dan sangat worry ya kok banyak yang meninggal karena COVID di usia hamil besar. Dia isoman sudah 5 hari, merasa pusing, sakit badan dan demam, minum Sanmol dan vitamin C. Apakah perlu obat tambahan dok? Dan apa yang perlu saya perhatikan sebagai tanda saya mengalami tambah buruk dan harus ke rumah sakit? Suami saya khawatir banget dan ingin mendampingi terus karena ini hamil anak pertama. Silakan dokter. Ya, jadi ya pertama memang seperti dijelaskan tadi, jadi jangan terlalu worry banget ya. Jadi ibu-ibu hamil, apalagi nih usia kehamilannya kan 6 bulan ya. 6 bulan itu kan kita Ya, nyatakan 6 masih bulan dok. trimester 2 lah ya, trimester 2. Jadi kondisinya harusnya membaik kalau ibunya menjalani isomannya dengan baik. Jadi vitamin-vitamin yang sudah ada silahkan dikonsumsi. Kemudian Sanmol juga bisa tetap dikonsumsi. Kalau memang panasnya tinggi sekali, bisa diminum setiap 3-4 kali dalam satu hari itu, yang 500 mg. Kemudian untuk vitamin itu yang sudah kita jelaskan tadi, vitamin itu ada yang disarankan sih memang vitamin C dan D ini yang diperkuat. Tapi kalau ada tambahan vitamin yang lain seperti misalnya nih, ada yang menggunakan vitamin-vitamin yang herbal sifatnya, selama dia masih direkomendasi oleh BP POM, itu maksudnya ada tulisan BP POM dan dia aman, silahkan. Tapi vitamin C dan D ini yang utamanya kita berikan.
dan kalau perlu tambahkan zinc satu lagi. Ya, kalau kita banyak pakai obat-obat yang seperti itu yang kombinasi. Jadi yang kombinasi multivitamin namanya. Jadi ada vitaminnya banyak di sana termasuk zincnya. Itu bisa dikonsumsi. Tapi itu tujuannya hanya memperbaiki imun sistem kita ya. Yang jauh lebih penting dari itu nutrisi kita, makanannya. Karena makanan inilah yang memperbaiki sirkulasinya, kemudian oksigenasi ke bayi, kemudian tumbuh kembang janinnya sangat bergantung dari makanan itu. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir nih Bu Aryani, tetap semangat. Saya yakin pasti bisa melewati ini. Ya, Ya, yeah. ya, positif Dok ya, Ya semangat ya. benar. Hamil Ya, pertama apalagi ini memang ya memang ya. wajar sangat wajar. Dok, Tetap ada titipan dari ya Bu Dewi namanya Dok, ya. dia isoman hamil juga trimester kedua ya. Mm-mm. Apakah dia harus olahraga juga Dok, Iya. untuk selama dia isoman? Mungkin kemarin emang sih fisioterapi sudah, dan cuman tidak dibahas ya untuk ibu hamil pada saat isoman. Nah, untuk dari dokter gimana Dok untuk Oh ibu ya. hamil selama, apakah dia Kemudian harus olahraga dan apa olahraga. yang cocok ya untuk ibu hamil Dok? Ya. Kalau kita olahraga sih untuk ibu hamil kan memang tidak terlalu apa namanya tidak terlalu berat-berat banget ya. Jadi exercise itu tetap dikerjakan kok. Jadi jangan semata-mata baru karena dia COVID kemudian dia tidak melakukan aktivitasnya padahal dia bisa gitu. Ini kita bicara yang tidak COVID saja itu kita sudah memberikan artinya silahkan untuk olahraga. Apalagi dia sedang COVID saat ini gitu ya. Jadi tentu olahraga itu memperbaiki situasi dan sirkulasi di tubuhnya. Jadi olahraga yang dimaksud itu kan tetap yang Ya, direkomendasikan untuk ibu hamil ya. pilates kayak gitu Dok, atau yoga Ya, gitu. yoga pregnant. Yang paling banyak pasien saya itu sering di prenatal yoga ya. Jadi dia hanya membuka link YouTube saja, itu banyak Ya, banget yang bisa ditiru gerakannya dan hanya membutuhkan satu matras. Itu dia sudah bisa beraktivitas ya, olahraga yang ringan istilahnya, tanpa harus keluar dari kamarnya gitu kan, dia isolasi mandiri soalnya. Gitu. Kalau berjemur ya nanti lain ceritanya, berjemur baru dia ini. Jangan lupa berjemur itu penting juga. Kadang-kadang dilupakan. Berjemur ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi sekitar 10 sampai 15 menit ya berjemur sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 3 sore. Jangan ya. siang-siang nanti nanti hitam kulitnya. Badeng nanti jadi. Berarti untuk ibu hamil tidak ada yang dikurangin ya Dok ya, sama Tidak seperti ada, ya sama aja. ya. Kecuali kriterianya menjadi sedang berat ya kan harus ke rumah sakit ya, itu kan Ya, beda ya. Nah, kalau sedang sama sesak gitu jangan. tetap ya Dok ya. Ya benar. Oke, belum ada pertanyaan. Oke, Bapak Ibu hamil yang lagi soman, yang sudah tergabung dalam meeting, sudah join dalam forum hari ini ya. Kalau memang ada yang mau bertanya, silahkan Dokter Ian akan menjelaskan ya apapun terkait dengan ibu hamil yang kena COVID dan lagi isoman. Ya kalau Itu belum saya lanjutin aja. Kalau Dok, belum saya ada beberapa materi yang bisa saya sampaikan lagi sedikit. silakan Dokter. Mudah-mudahan. Nah, mengenai ANC nih, antenatal care. Ibu-ibu hamil pasti bingung ya, mau periksa takut kan gitu. Takutnya nanti apa namanya malah ke rumah sakit saya gitu ya. Nah, memang kalau rekomendasi kita kan ya ini yang dulu nih, jadi ditunda. Sebisa mungkin ditunda. Kalau sekarang rekomendasinya memang agak sedikit berbeda. Jadi kita tidak pernah menyarankan untuk menunda pemeriksaan lagi, tetapi tetap dengan protokolnya. Jadi tetap dengan menjaga protokol untuk bisa ke rumah sakit untuk antenatal care. Ya, yang patut kita tunda itu adalah ketika memang ada keluhan-keluhan ringan. Keluhan-keluhan ringan itu sebenarnya bisa dikonsultasikan dengan telemedicine seperti ini. Jadi bisa ditanyakan dulu, kemudian kalau memang belum jadwalnya jangan ujuk-ujuk datang. Kalau zaman sebelum pandemi itu biasanya ibu-ibu yang hamil pertama tuh ya cemasnya luar biasa. Dia bisa datang berkali-kali di 1 bulan itu hanya untuk memastikan bayinya baik gitu. Tapi di situasi pandemi rasanya tidak bijak seperti itu. Mungkin yang paling penting adalah kontak terus dengan dokter kandungannya. Jadi bertanyakan, kok ada keluhan begini dok, ada keluhan begini. Nah, kalau memang dibutuhkan, pasti akan direkomendasikan untuk datang. Tapi kalau keluhannya masih ringan saja, silahkan dengan konsultasi telemedicine saja sudah cukup rasanya gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi ininya, apa reference-nya untuk ibu-ibu hamil yang sedang
rutin melakukan pemeriksaan antenatal care ke dokter kandungannya. Jadi tetap periksa seperti biasa, hanya saja pemeriksaan di luar jadwal itu yang bisa dikomunikasikan dengan telemedicine itu lebih baik ya. Nah, kemudian ini juga yang timing of delivery-nya ya. Jadi kalau ibu yang hamil kemudian dia mengalami paparan COVID ya, itu biasanya kita timing of delivery-nya selalu mengacu kepada situasi si ibu itu saat dia hamil. Jadi kalau dia sudah bisa melewati 37 minggu, sebenarnya itu agak sedikit safe buat kita dan juga buat ibunya karena bayi sudah matang banget ya. Tapi kita tidak pernah melakukan tindakan agresif untuk melahirkan bayi dengan seksio walaupun dia terpapar gitu ya. Kalau hanya gejalanya ringan sampai sedang gitu ya, kecuali keluarnya berat itu ya. Jadi apalagi dia ibunya kayak sekarang ini soman gitu ya, umurnya sudah matang nih 37 minggu gitu. Jangan berpikir oh karena sudah matang nih kita lahirin aja lah gitu. Jangan berpikir gitu ya. Nanti akhirnya ujung-ujungnya akan mengalami seksio atau operasi jadinya. Karena akan diseksio-seksio gitu ya. Karena pikirannya biar cepat aja gitu. Jangan begitu. Nah, tetap dengan protokol kriteria obstetrinya. Kalau dia memang belum waktunya mau lahir nih secara normal, ditunggu saja gitu. Jadi ibunya tetap aja lakukan isoman dengan baik, kemudian nanti pada saat dia mulai bersalin baru kita lakukan persalinan. Dan persalinan untuk ibu-ibu hamil itu dengan COVID itu tidak selalu melulu seksio ya. Karena sudah jelas buktinya bahwa seksio itu tidak menurunkan risiko penurunan atau transmisi ke bayinya. Jadi antara seksio ataupun seksio itu operasi ya, operasi sesar dengan persalinan normal itu sama saja. Sehingga kita selalu mengacu pada kriteria obstetri namanya. Jadi kalau dia memang layak untuk lahir normal, kita lahirkan normal ya gitu. Ya walaupun dengan segala keribetannya ya, kalau ibu hamil dengan COVID itu jadi harus dengan pakaian yang level 3 dan kita tungguin ibunya 12 jam ya, tapi begitulah yang kita lakukan kalau memang dia ini. Kecuali ada keluhan-keluhan lain misalnya, penyerta namanya, itu yang memang harus dilakukan operasi ya kita operasi jadinya, sesar jadinya begitu. Nah itu time of delivery-nya. Ya kira-kira gitu. Udah hampir semua materi ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada insight dari slide-slide ini untuk ibu-ibu bisa bertanya seputar kehamilannya. Oke, silakan Dr. Dian. Belum ada pertanyaan ya dok ya. Silakan ibu-ibu yang sudah tergabung di forum telekonseling hari ini untuk kalau ada yang masih mengganjal silahkan ditanyakan ya. Dr. Ian siap akan memberikan informasi yang sedetail-detailnya ya dok ya. Barangkali ini dok, tadi kan sudah kita ngomongin terkait dengan vaksinnya dok ya. Nah untuk vaksin sendiri tadi dokter kan yang lebih direkomendasikan yang tidak ada ya di sini dok ya. Tidak ada di sini ya. Sebenarnya nggak boleh ngomong merekomendasikan ya, salah bahasa saya nanti. Jadi intinya vaksin-vaksin yang datanya bagus ya, boleh bilang jujur lah kita, datanya bagus itu memang yang punyanya itu dua itu ya. Jadi Pfizer sama Moderna ini, kalau nggak salah Pfizer yang Amerika punya, yang Moderna ini UK, Inggris, mereka sudah menyertakan di penelitiannya menggunakan ibu hamil gitu masalahnya. Sehingga kan dia sudah hampir menemukan suatu kesimpulan bahwa tidak berbeda bermakna nih antara orang yang dilakukan vaksinasi pada yang hamil dengan yang tidak, itu tuh hampir sama saja gitu. Jadi makanya datanya baik. Nah, yang lain itu sedang berjalan. Jadi kita harapkan kalau sudah ada datanya pun ya rasanya hasilnya akan sama gitu, karena seperti yang saya bilang vaksinnya mirip kok dengan vaksin flu biasa ini gitu. Sinovac dan Sinopharm itu kan hampir sama. Berarti yang ada tidak menghalangi tidak untuk masalah. Ya. Vaksin terbaik adalah vaksin yang paling dekat dengan kita kan gitu ya. Vaksin terbaik adalah vaksin ya. Jadi kita harus membuat herd immunity ini terjadi supaya kita lihat negara-negara Eropa saat ini mereka sudah mungkin sudah ada yang lepas masker gitu karena mereka sudah mencapai herd immunity-nya lebih cepat gitu dari kita. Saya pikir kita harus mengedukasi, tugas kita lah mengedukasi semuanya, termasuk nanti ibu-ibu hamil ini pasti akan dapat jatah vaksinnya nanti. Oke. Ya. Belum ada ini juga dok, pertanyaan juga dok. Apalagi atau mau bercerita terkait pengalaman
Ya, saya kebetulan ada pasien juga ada yang semalam memang gitu ya, apa namanya, panas badan. Jadi dia nggak tahu ibu rumah work from home katanya, kemudian tapi terpapar gitu. Jadi panasnya naik turun itu gejalanya udah hampir mirip, udah agak curiga di awal, tapi kemudian baru melakukan swab beberapa hari kemudian, ternyata antigennya positif. Nah, antigen swab itu sebenarnya bukan diagnostik, dia hanya screening saja. Yang bisa memastikan dia itu adalah swab PCR. Nah, jadi kita sarankan dia swab PCR dulu, kemudian keluarga yang juga kontak dengan uh, istrinya ini juga harus tetap lakukan swab juga. Tujuannya sih lebih kepada itu ya. Jadi kalau udah dia ditegakkan diagnosisnya, kemudian baru dia kita staging grade-nya grade berapa sini gitu loh. Apa dia masih mild atau ringan atau asimptomatik ada gejala atau sedang atau berat gitu. Nah, kebetulan dia masih hanya panas-panas badan saja. Nah, tetapi panasnya ini sudah tidak wajar ya. Jadi panasnya ini sudah naik 38, turun lagi, naik lagi, belum 4 jam sudah naik lagi. Nah, kita udah curiga begitu. Dan itu terjadi sepanjang hari. Naik turun. Nah, biasanya begitu, biasanya ibunya akan lemes, ya, lemes banget. Sehingga dia harus mendapatkan cairan atau kita rehidrasi lah istilahnya. Rehidrasi tentu dengan pemasangan infus. Kalau dengan rehidrasi secara oral rasanya agak lambat ya. Nah, sehingga kita sarankan untuk ke rumah sakit sekalian kita lakukan swab. Jadi kebanyakan ketakutan mereka adalah mereka akan digabung gitu. Mereka kan belum tentu positif tuh ya. Mereka Yeah. takutnya mereka digabung itu. Sebenarnya tidak ya, di rumah sakit itu ada namanya ruang suspek. Jadi ibu-ibu itu sebenarnya ibu hamil itu namanya saya bicara, itu mereka kalau belum terbukti dari PCR mereka kan ditaruh di kohort, jadi di tempat yang memang masih abu-abu antara, jadi tidak digabung ke pasien yang positif. Nah, setelah hasilnya keluar PCR-nya itu baru diagnosis pastinya, baru mereka akan dipindahkan atau mereka dinyatakan bukan COVID atau dia COVID sekalian terus akhirnya masuk ke bangsal perawatan gitu. Jadi jangan terlalu khawatir. Takut mereka ke rumah sakit. Ya. Ya, terima kasih dok. Ini sepertinya ada pertanyaan dok Ya, dari Tatar saya. Swasti Wulan. Ya, Ibu Swasti Bulan ya. Dok, jika ibu hamil 8 bulan dan gejala berat dirawat di RS, apakah ada peluang untuk menyelamatkan bayinya? Silakan dokter. Ya, ini memang pertanyaan yang gampang ya, tapi jawabnya sulit nih. Ya 8 bulan. 8 bulan ini sebenarnya dia kalau kita ngomong minggu 32 minggu ya. 32 minggu itu bayi bisa dikatakan belum viable. Belum viable arti paru-parunya belum matang. Dan juga berat badannya belum mencapai target yang kita capai ya, yang kita harapkan gitu. Jadi 8 bulan. Tetapi ada prasyarat kapan dan di mana bayi ini bisa kita lahirkan. Jadi bayi-bayi dengan umur kehamilan 8 bulan begini yang dirawat dengan gejala berat itu biasanya kita akan melakukan tindakan terminasi atau menghentikan kehamilannya, mengeluarkan bayinya ketika ibunya mengalami perburukan. Jadi desaturasi namanya. Jadi saturasinya terus menurun sampai dia masuk ke fase critical ill. Nah, di sana biasanya bayi juga akan ikut-ikutan mengalami perburukan. Jadi karena aliran karena paru ibunya tidak baik kerjanya, otomatis oksigen yang ke bayi juga berkurang. Jadi bayi itu akan mengalami hampir perburukan juga biasanya. Nah, disitulah kita akan mengalami dilemanya. Kita lahirkan, sedangkan ibunya COVID, tidak dilahirkan, bayinya meninggal. Jadi mau tidak mau dia harus dilahirkan di tempat yang benar, yaitu di tempat yang memang memiliki fasilitas NICU level 3. Jadi contohnya misalnya kalau kita ngomong di Sanglah ya, Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit Udayana yang punya NICU ya. Jadi dia bisa merawat dan menghidupkan bayi-bayi yang kecil gitu ya. Kalau di Sanglah itu bayi 28 minggu itu mereka sanggup untuk merawatnya gitu. Sehingga banyak sekali rumah sakit yang di sekitarnya itu mohon maaf, jadi biasanya pasti akan merujuk dia. Karena dia tahu bahwa kemampuan untuk merawat bayi 32 minggu ini tidak mudah. Jadi hanya rumah sakit besar yang memiliki fasilitas lengkap yang mampu merawat bayi 32 minggu. Jadi bayi yang belum viable, yang biasanya perawatannya akan panjang dan lama dan penuh dengan komplikasi gitu. Ya, jadi pasti akan dirujuk. Biasanya seperti itu. Dan kalau sudah di tempat yang benar dan rasanya kita optimis kok bisa membuat bayi ini hidup ya 32 minggu. Tapi kalau ada penyebab atau penelitian lain, mohon maaf pasti akan dijelaskan oleh dokternya.
apa yang menyebabkan sehingga 32 minggu tidak bisa bertahan kan bayi itu emang belum viable soalnya. Jadi bisa kita ngomong chance-nya 50-50 jadinya untuk kita selamatkan. Tapi masih ada peluang kok. Kira-kira gitu Bu Swastiwan. Bu Swasti, Bu Wulan, apakah ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup dari keterangan Dokter Rian? Ya, terima kasih penjelasan Dokter Rian. Ini saya terus terang curious karena minggu lalu kebetulan ada 2 koleha yang mengalami ini, yang satu hamil 5 bulan, satunya 8 bulan, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan sayangnya dua-duanya tidak bisa selamat. Ya. Artinya ibunya meninggal juga begitu. Nah, kebetulan yang 8 bulan itu katanya sempat kontraksi. Memang ibunya masuk ICU terus sempat kontraksi, tapi kemudian semakin menurun dan kemudian meninggal. Sehingga saya curious aja sebenarnya bisa nggak sih ya secara karena yang terutama yang 8 bulan, kalau yang 5 bulan mungkin oke lah, masih sangat ini ya, sangat kecil nih. Semua Dok penjelasannya. Ya memang Bu Swasti ya, terima kasih sharingnya ini. Memang kalau kita ngomong bayi 32 minggu memang yang seperti saya bilang chance 50-50 itu. Karena COVID pada kehamilan ini kalau kita baca secara literatur ya, itu memang tidak berbeda bermakna dia antara orang yang hamil dengan tidak hamil untuk menderita COVID itu nggak berbeda, sama saja. Tetapi ketika terpapar ibu hamil ini, maka risiko perburukannya bisa double dari yang tidak hamil ini. Sehingga makanya apalagi sudah memasuki trimester ketiga. Jadi perburukannya bisa sangat cepat sekali, tergantung lagi variannya dan sebagainya, imunitasnya si ibu itu, gitu. Nah sehingga itu yang membuat mungkin saja dari kasus yang diceritakan tadi, mungkin saja perburukan sudah terjadi, kemudian aliran darah sudah mulai terganggu ke bayinya, sehingga bayi itu sudah mengalami periode efeksia yang memang agak sulit sekali kita prediksi. Kira-kira begitu penjelasannya, Ibu Swasti ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dok, ada pertanyaan titipan, Dok. Oke, silakan. Dari Bu Meka, saya hamil 6 bulan. Di rumah mulai isoman adik kandung suami. Rumah kami kecil dan hanya menggunakan satu kamar mandi bersama. Bagaimana sebenarnya, Dok? Mau pulang kampung, suami tidak setuju. Silakan, Dokter. Ya. Ibu Maika ya, Bu Maika. Jadi gini, sebenarnya kriteria untuk melakukan isoman kan tentu sudah kita jelaskan tadi ya di awal. Jadi dia kalau bisa memang dalam kondisi yang terpisah dengan yang lain dan di satu kamar. Ketika memang dia tidak sanggup untuk melakukan itu, tentu memang pilihannya adalah kita isolasi mandiri. Isolasinya bukan mandiri di rumah lagi ya, dilakukan di rumah sakit. Gitu. Jadi di rumah sakit itu sebenarnya kita selalu siap menerima ya ibu-ibu, apalagi hamil ya. Hamil itu kalau sudah masuk ke rumah sakit sudah dianggap sebagai komorbid ya. Jadi kita pasti akan menerima ibu-ibu hamil untuk bisa dirawat di rumah sakit. Cuma kebanyakan mereka nggak mau dirawat di rumah sakit dalam situasi seperti ini. Jadi yang paling mungkin adalah mereka akan mengalah, suaminya yang akan mengalah. Jadi mengalah dalam arti ya apakah dia akhirnya melakukan suaminya yang keluar dulu gitu ya. Nah, jadi itu harus ada titik temunya supaya nanti tercapai dia. Jangan sampai nanti ibunya malah ditaruh di rumah sakit, malah stres dia gitu lah. Kadang-kadang ada gitu. Sedangkan dia masih memungkinkan di rumah gitu. Nah, kecuali memang dia harus di rumah sakit loh. Kalau kriteria sedang tadi kan harus di rumah sakit ya. Kayak gitu. Iya, Dok. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Mohon izin bertanya, apakah benar bahwa orang yang sudah sembuh dari COVID punya PCR-nya masih bisa positif karena ada sisa bangkai virus dalam yang belum terbuang? Kalau dalam kasus, apakah orang yang sudah sembuh tersebut harus tetap isoman karena hasil PCR-nya masih positif? Ini Dok, umum ya Dok ya, tidak hanya untuk ibu hamil. Ya, jadi ini sebenarnya mungkin lebih tepat yang menjawab dokter ini ya, tapi saya bisa beri keterangan sedikit. Biasanya gini, mungkin saya agak sedikit mengerti yang dimaksud pertanyaannya. Jadi banyak sekali orang yang di swab itu habis positif di swab kok dia masih positif dan terus di swab positifnya lama sekali, panjang sekali gitu ya. Nah biasanya kalau PCR itu yang bagus itu biasanya ada city value namanya ya. Jadi city value itu yang menentukan. Biasanya kadang-kadang tergantung setiap negara, setiap daerah yang berapa dianggap dia akan menularkan, berapa yang tidak. Ya, kalau di sini mungkin kita pakai 30 gitu. Kalau city value-nya di atas 30 mungkin udah dinyatakan oh udah tinggi banget nih, dia nggak ngenularin lagi. Biasanya hasilnya akan negatif gitu. Di bawah 30 oh dia
berarti dia masih positif nih, masih bisa nularin kayak gitu. Nah mungkin kalau berbeda regimen, berbeda tempat pemeriksaan, hasilnya juga akan berbeda. Terus yang kedua, kadang-kadang memang dia pernah persisten, jadi diam terus di pos itu agak lama dia, ya. Ya, yang orang bilang tuh ada bangkai-bangkainya masih gitu ya, itu bahasa awamnya. Yaitu mungkin agak relevan dengan pernyataannya tadi itu. Jadi tapi jangan khawatir kalau dia sudah 10 hari saja, 10 hari dari terpapar positif itu, kemudian dia tidak ada keluhan atau gejalanya yang ringan, itu bahkan kita tidak swab lagi. Karena ini udah mensiasati yang sebegini-begini. Jadi takutnya masih positif, padahal sebenarnya udah nggak nularin gitu loh. Gitu. Jadi 10 hari dari terkonfirm positif, untuk yang ringan dan tidak bergejala itu tidak akan dilakukan PCR follow up. Jadi PCR lagi untuk menyatakan dia sembuh. Jadi 10 hari sembuh gitu lah. Kasarnya gitu. Bahkan yang sekarang terbaru dia ngomong yang asimptomatik, tidak bergejala, ringan, bahkan yang sedang juga gitu. Kecuali yang gejalanya berat nanti dia harus diswab ulang lagi gitu ya. Gitu. Ini itu Mudah-mudahan terjawab. Belum ada pertanyaan baru, Dok. Atau dokter mau menyampaikan sesuatu, ada yang ditambahkan barangkali, Dok, dari keterangan dokter yang tadi? Oh ya, apa namanya? Ada ya, terima kasih Pak Remon ya. Ya, ada sedikit lagi mengenai ini hanging issue saja. Hanging issue itu yang sering saya dapat pertanyaan-pertanyaan di praktek, kemudian saya ditelepon, di Japri mengenai hamil dengan COVID ini. Ada apa namanya? Ini dia. Nah, nih. Ini ringkasan aja ya, ringkasannya. Jadi kapan harus ke ibu itu dirawat di rumah sakit ya. Jadi ini harus benar-benar artinya di remind di kepala kita, kapan ibu itu harus dirawat di rumah sakit. Jadi jangan sampai terlambat ya. Satu, kalau sudah ada komorbid, misalnya ibunya memang tidak ada gejala ya, tidak ada gejala, maksudnya tidak ada keluhan batuk, tidak ada, tapi positif COVID ya. Nah, tapi dia punya premorbid, misalnya hipertensi, kemudian ibunya DM gitu, atau dia preeklamsi dengan darah tinggi atau pecah ketuban, itu wajib sebaiknya dirawat yang begini kasusnya. Jangan didiamin di rumah, walaupun dia asimptomatik loh, tidak ada gejala sama sekali. Karena biasanya komorbid ini, kalau dari studi itu dibilang dia akan mengalami perburukan lebih banyak dari orang-orang yang tidak morbid ya. Kemudian yang kedua, demamnya 39 derajat Celcius, meskipun pakai paracetamol itu sudah tetap harus ke rumah sakit. Terus apalagi gejalanya berubah menjadi sedang atau berat ya, dengan saturasi oksigen di bawah 95. Jadi rasakan saja feel dadanya berat banget rasanya, sesek gitu rasanya. Atau kalau punya biaya untuk membeli alat saturasi, dibeli satu alatnya itu dipasang, kalau di bawah 95 rasanya itu sudah nggak mungkin di rumah lagi. Apalagi sudah menyentuh angka 95 gitu ya, itu langsung ke rumah sakit aja dah. Atau yang terakhir gejala kritis ini ya, jelas nih kalau gal nafas, tekanan darah menurun, kemudian itu jelas wajib itu. Wajib melakukan perawatan di rumah sakit ya gitu. Nah, yang penting saya tekankan sebenarnya adalah pengawasannya. Jadi pengawasan ini tidak bisa sendiri dia ya. Jadi harus selalu keep in touch dengan dokternya. Kalau tidak bisa paling nggak ada satu institusi lah, misalnya puskesmasnya gitu ya, kemudian kliniknya tempat dia akan bersalin nanti, itu dia memberikan edukasi mengenai kapan dia harus ke rumah sakit, kapan dia masih boleh di rumah gitu ya, supaya tidak sampai kelolosan ya. Satu lagi premorbid yang dimaksud itu juga kan sudah dijelaskan ya, premorbid itu ini, jadi mereka yang diabetes mellitus, kemudian punya sakit jantung, yang ketiga adalah obesitas. Dan satu lagi umur di atas 35, itu kita nyatakan sebagai komorbid. Kira-kira gitu. Dokter, terima kasih, Dok. Ada pertanyaan lagi, Dok. Ya. Dok, mau tanya, kalau penciuman hilang itu biasanya sampai berapa hari dan apa yang bisa saya lakukan supaya penciuman kembali normal? Terima kasih. Ini dari Ibu Sarah ya. Ya, Bu Sarah. Sebenarnya Bu Sarah tidak perlu khawatir mengenai anosmia itu ya. Jadi saya beberapa ada merawat pasien dengan hamil ini, memang dia susah hidungnya jadi hilang itu, nggak nyaman banget memang. Tetapi dia ada yang cepat kembali, ada yang lama sekali gitu. Bahkan sampai 2 bulan belum juga dia balik ininya. Tapi berangsur-angsur hilang. Jadi ini
Saya juga tidak bisa menjelaskan secara ini, mungkin kalau bisa ditanyakan mungkin ke dokter penyakit dalam bisa menjelaskan lebih detail kenapa bisa seperti itu. Tapi yang pengalaman saya, ada yang cepat, ada yang lambat sekali. Tapi intinya dia akan hilang, trennya akan menurun, trennya akan membaik gitu ya. Yang bisa dilakukan ya perbaiki saja imunnya, imun sistemnya ya. Kalau kita imun sistemnya bagus, tentu saja pasti semuanya akan balik kembali seperti normal gitu. Kalau untuk detailnya, saya rasa supaya tidak salah informasi, nanti dokter penyakit dalam harusnya lebih sangat paham dan menguasai sekali tentang ini. Anosmia ini. Bagaimana COVID bisa menyebabkan anosmia. Itu ya. Bisa mungkin di lain kesempatan dok, karena telekodina ini kan terus berjalan, nanti bisa berulang internis yang bisa menjelaskan. Ada pertanyaan lagi dok dari peserta. Bentar. Ibu Wija. Ya, Ibu Wija, beliau menanyakan, saya seorang nakes dan sudah 2 kali divaksin, saat ini sedang hamil, dan yang saya ingin tanyakan, apakah saat ada jadwal vaksin ketiga, saya boleh vaksin dan usia kehamilan berapa? Semua. Ya, kalau Wija, ini nanti ada booster ya, nakes kan dapat booster nanti Moderna ya, ini kabar burungnya begitu. Kalau memang ada, itu sebaiknya divaksin. Ya, karena jangan khawatir dengan Moderna. Tadi saya sudah jelaskan, Pfizer dan Moderna itu memiliki data yang luar biasa baik ya, bahwa dia sangat bisa dibilang ya safe sekali untuk ibu hamil. Jadi jangan khawatir untuk suntikan yang ketiga nanti. Kalau memang benar-benar terwujud, nakes akan diberikan vaksin yang ketiga yaitu Moderna, suntik saja. Dan sebaiknya umur berapa ya di atas 12 minggu. Ya, kalau rekomendasi kita di atas 12 minggu dan sebelum 33 minggu. Sebenarnya tujuannya sebelum 33 minggu itu karena gini, karena perburukan itu biasanya akan terjadi di trimester ketiga. Jadi kita harapkan sebelum 33 minggu sudah disuntik, itu maksudnya. Jadi kalau bisa di atas 12 minggu. Ya. Oke, mudah-mudahan terjawab. Gimana Bu? Bu Wija, ada yang ingin ditanya kembali? Nakes. Silakan. Masih ada di forum ini. Barangkali cukup dok dari Bu Wija. Ada lagi mengenai ini IMD kalau saya boleh, karena ini masih nunggu pertanyaan ya. IMD, ya, inisiasi menyusui dini itu juga sebenarnya bisa dikerjakan ya. Jadi misalnya ibu hamil yang sekarang lagi sedang isoman nih, kemudian akhirnya tidak mau dia harus lahir nih. Karena sakit-sakit perut sudah datang, tapi situasinya belum 10 hari atau menyelesaikan isoman ya gitu. Kan kita nyatakan dia masih sebagai pasien dengan COVID-19. Nah itu biasanya pasti akan kita lahirkan karena sudah waktunya bersalin gitu ya. Nah kemudian rekomendasi yang terbaru mereka tetap bisa dilakukan rawat gabung. Jadi bergabung dengan ibu bayinya. Jadi karena pertimbangannya begini. Jadi kalau mereka di dalam rumah sakit itu fasilitasnya bagus, mereka akan disiapkan satu inkubator nanti untuk bayinya, satu lagi bed untuk ibunya gitu ya. Kemudian mereka akan dipisahkan dalam jarak kurang lebih sekitar 2 meter lah, artinya supaya tidak tertular. Kemudian dia tetap boleh menggendong bayinya, kemudian dia boleh melakukan inisiasi menyusui dini juga pada saat bersalin, tapi ibunya menggunakan masker. Itu pertimbangannya karena selama ini ternyata bayi-bayi yang terpapar itu ya, itu ternyata tidak menimbulkan gejala yang luar biasa hebat ke bayinya gitu. Sehingga kita lebih menginginkan efek bonding, kemudian kedekatannya, dekapan pertama itu harus dia dapatkan, dan kolostrum atau air susu ibunya itu harus dia dapatkan pertama. Itu jauh lebih penting. Jadi mereka diharapkan bisa tetap dengan prokesnya masing-masing, si bayi dapat prokes, ibunya juga pakai masker, kemudian mereka dirawat gabung. Tapi dengan inkubator di dalam ruangan ibunya rawatnya itu. Kalau bisa melakukan itu silahkan dikerjakan. Kalau rumah sakit tidak mampu memfasilitasi itu jangan, lebih baik pisahkan saja. Gitu. Itu rekomendasi yang bisa saya sampaikan. Ini seandainya nih ada yang isoman yang sudah dekat-dekat ini bersalin gitu, jangan khawatir. Nanti bisa seperti itu. Tidak ada pertanyaan lagi dok. Dokter punya waktu sampai jam berapa sudah, dok? Sudah kayaknya jadwal kita sampai 14 karena udah ada yang nyusul lagi terus setelah saya. Ya, atau barangkali disampaikan dok pesan-pesannya untuk hamil yang COVID dan lagi isoman dok, silakan dokter. Ya, untuk semua ibu-ibu yang melaksanakan isoman tetap positive thinking ya, selama gejalanya ringan
dan tidak bergejala lah katakan, masih bisa dilakukan isoman di rumah ya. Tetapi kalau ada keluhan saya bilang tadi, panas badannya tidak turun-turun, cenderung tinggi, kemudian tambah sesek ibunya, itu sebaiknya konsultasi ke dokternya atau bisa langsung mencari pusat ke pelayanan kesehatan supaya dilakukan pemeriksaan dan dipikirkan akan dirawat atau tidak gitu ya. Dan tetap jaga bayinya. Jadi gerakan bayi, yang saya ingatkan, gerakan bayi harus 2 kali dalam 20 menit. Ya, sebaiknya. Kalau kurang daripada itu, lapor supaya bisa ditindaklanjuti. Kira-kira gitu. Terima kasih Dr. Dian atas waktunya. Terima kasih banyak Dr. Rian. Saya tidak perlu simpulkan ya dokter sudah jelaskan dan Ya. ada statement tambahan tuh dari dokter di akhir sesi dan terima kasih banyak Dr. Rian atas waktunya. Jangan kapok-kapok untuk memberikan ini dok bagi dok di acara Telekodina kita kerjasama. Tetap sehat, tetap bahagia pokoknya. Kerjasama antara IDI dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan ini terus akan kita lakukan. Bila nanti juga pada saat selesai COVID itu diperlukan lagi ya tetap kita akan lakukan. Telekodina tetap sehat. Tetap bahagia. Terima kasih banyak dok. Selamat siang. Om Santi dok.